Sudah 2 hari kemarin IHSG melemah tajam karena sebuah bank komersial besar, Silicon Valley Bank, kolaps. Dan yang membuat mengkhawatirkan ini adalah bank besar yang kolaps pasca krisis 2000. Mari kita flashback ke awal krisis 2008. Indikasi pertama bukanlah runtuhnya Lehman Brothers tetapi pada bulan Juni tahun 2007, dari dua dana lindung nilai yang disponsori oleh Bear Stearns, masalah mereka tidak diperhatikan selama beberapa waktu, dan tidak sampai lebih dari setahun setelah kejatuhan mereka. Pada bulan September tahun 2008, Lehman Brothers kolaps. Segalanya memburuk dengan sangat cepat setelah itu. Runtuhnya $208 Silicon Valley Bank, SVB, menunjukkan kerapuhan dalam sistem keuangan yang sebagian besar tidak terdeteksi sampai sekarang. Kecepatan dan tingkat kenaikan suku bunga Fed merupakan faktor kunci yang menyebabkan ledakan SVB. Karena bank menginvestasikan simpanannya dalam aset yang sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga dan dengan jatuh tempo yang sangat tidak sesuai disebabkan manajemen aset yang buruk, diperparah oleh fakta bahwa basis deposan mereka sebagian besar terdiri dari klien korporat yang sangat besar yang akan meninggalkan lubang besar jika mereka mengeluarkan uang mereka. Itulah yang mereka lakukan, sehingga bank menjadi korban badai manajemen yang buruk, kebijakan moneter yang tidak menguntungkan, dan penarikan besar-besaran. Sepintas tampaknya menjadi masalah khusus untuk SVB. Pertanyaan tentang mengapa regulator membiarkan ini terjadi semakin keras, diketahui, ada tekanan kuat terus-menerus dari eksekutif perbankan kepada anggota parlemen untuk melonggarkan peraturan bank, dan melobi untuk lebih banyak lagi aturan yang lunak. Mereka mengklaim bahwa peraturan bank yang kuat tidak diperlukan dan merugikan perekonomian. Tekanan itu beralasan menghilangkannya akan menurunkan biaya kepatuhan bank dan meningkatkan hasil triwulanan mereka. Satu hal yang jelas, lobi tanpa henti memberi bank banyak kelegaan ketika pada tahun 2018, Kongres meloloskan Undang-Undang Pertumbuhan Ekonomi, Bantuan Regulasi, dan Perlindungan Konsumen yang, di antara banyak barang lainnya, berisi pengecualian dari stres tes pengawasan otomatis untuk bank dengan aset antara $100 miliar dan $250 kisaran SVB berada. Mereka yang sekarang menyalahkan pengawas Fed dengan kejadian SVB sebaiknya melihat masalah seperti apa yang diinginkan Kongres untuk mengawasi bank. Dan itu menunjukkan bahwa diskusi tentang apakah lembaga keuangan harus atau tidak usah menerapkan pertimbangan lingkungan, sosial dan tata kelola ketika menempatkan dana di pihak ketiga adalah pemborosan waktu yang sangat besar ketika sedang gencarnya penguatan sistem keuangan terhadap ancaman kepercayaan sejak krisis 2008. Khawatir tentang dampak politik, semua orang yang sekarang terlibat dalam penyelamatan SVB menyebutnya, bukan bailout, mencatat bahwa pemegang saham dan pemegang obligasi bank tidak akan terbebas dari kerugian mereka, cukup adil. Tetapi batas FDIC atau semacam LPS-nya AS adalah $250.000 Amerika Serikat, yang dilaporkan hanya persentase 1 digit dari basis deposan SVB. Oleh karena itu, The Fed memutuskan untuk menjamin semua simpanan dari lembaga yang gagal, terlepas dari ukurannya mengatakan bahwa jaminan dana akan ditanggung oleh FDIC dan didanai oleh premi yang dibebankan ke bank swasta dan bukan oleh uang pembayar pajak. Roku, layanan streaming, memiliki hampir $500 miliar yang disimpan dalam SVB. Tetapi dana FDIC didukung oleh keyakinan penuh dan kredit dari pemerintah AS, sehingga dana publik pada akhirnya berada di ujung tanduk, dan lagi pula, premi tersebut merupakan biaya bagi bank yang akan diteruskan ke semua orang yang menggunakan layanan mereka, dan oleh karena itu mereka akan dibayar oleh publik dengan satu atau lain cara. Klaim ini bukan bailout, hanya dapat dipercaya dalam arti sempit. Anda bisa menyebut ekor anjing sebagai kaki tetapi itu tetaplah ekor. Tentu saja, sangat penting untuk melindungi sistem perbankan dengan biaya berapapun dan bertindak agresif pada indikasi awal krisis kepercayaan, sehingga regulator bertindak dengan tepat.
Tapi masalah moral hazard tidak akan hilang, dan akan menjadi masalah serius jika, seperti setelah krisis keuangan 2008, hanya ada sedikit konsekuensi untuk perilaku sembrono dan dorongan serius untuk memperkuat pengawasan menyerah pada tekanan industri. Namun, untuk saat ini, pertanyaan tentang kesalahan dan reformasi regulasi harus menunggu. Apa yang terjadi selanjutnya? Salah satu konsekuensi dari kejadian SVB adalah bahwa Fed hampir pasti akan menahan diri untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya. Ini adalah perubahan besar dari seminggu yang lalu, ketika pasar berpikir bahwa kenaikan 0,5% terlihat lebih mungkin daripada kenaikan 0,4%. Saat saya menulis posting ini, pasar sekarang berpikir bahwa Fed akan selesai menaikkan suku bunga pada bulan Mei dan kemudian akan mulai memotongnya. Suku bunga yang lebih rendah akan memakan imbal hasil 5% plus yang menarik yang telah dinikmati investor dari T-bills hingga minggu lalu. Angka tersebut turun 0,5% pada hari pertama setelah penyelamatan SVB. Kemana mereka pergi dari sini tidak jelas. Keadaan neraca perusahaan akan menjadi fokus yang lebih tajam jika ketakutan akan efek domino menyebar. Aspek penting adalah bahwa perusahaan di luar sektor keuangan telah menerbitkan banyak utang yang dapat dipasarkan, yaitu obligasi korporasi, selama tahun-tahun suku bunga terendah. Utang itu perlu diperpanjang secara berkala, dan tarif yang jauh lebih tinggi membuat utang baru jauh lebih mahal. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas kredit korporasi sampai taraf tertentu, yang selanjutnya meningkatkan biaya modal. Kasus terburuknya adalah krisis kepercayaan yang menjauhkan pemberi pinjaman dan memicu gelombang gagal bayar. Krisis semacam itu menjadi kejadian di masa lalu. Tampaknya ketika hutang swasta non-keuangan meningkat melampaui titik tertentu, pemberi pinjaman cenderung gelagapan, likuiditas mengering dan beberapa bencana yang menarik perhatian muncul di mana hanya sedikit orang yang menyadarinya. Masalah ini sering menyebar dan menjadi sistemik karena krisis di ruang utang swasta, jika cukup serius, memicu intervensi pemerintah, yaitu bailout, yang mengalihkan utang ke tangan publik. Oleh karena itu, konsekuensi lain dari keruntuhan SVB, jika terbukti maka utang pemerintah akan naik, tepat ketika argumen tentang upaya untuk mengendalikannya memanas. Pelajaran dari Bear Stearns dan Lehman Brothers adalah bahwa krisis kepercayaan diri cenderung terjadi secara bertahap. Tentu, ledakan SVB terdengar seperti masalah khusus yang terisolasi yang terbatas pada segmen kecil industri perbankan daripada tanda pertama dari masalah yang lebih luas. Sayangnya, mungkin perlu beberapa saat sampai kami benar-benar yakin. Bagi penonton video ini, yang belum memiliki rekening saham, yuk register online di link yang ada di deskripsi. Oke, salam cuan. Powered by Sukor Sekuritas.